Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sania Nur Aini, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah evaluasi pembelajaran berupa alat evaluasi berbentuk latihan soal pilihan ganda, mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 sekolah dasar. Mari kita simak materi soal yang sudah saya susun. Capaian pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari tes deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi, dari teks atau audiovisual. Selanjutnya ada kompetensi dasar. Yang pertama, mencermati ide pokok dan ide pendukung dari teks deskripsi yang dibaca atau didengar. Yang kedua, memahami ide pokok dan ide pendukung dari teks narasi yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mencermati ide pokok dan ide pendukung dari teks eksposisi sederhana dan dibaca atau didengar. Yang keempat, menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi dari teks atau audiovisual. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dari tes deskripsi. Yang kedua, mengidentifikasi ide pokok dan ide pendukung dari teks narasi. Yang ketiga, memaparkan ide pokok dan ide pendukung dari teks eksposisi sederhana. Yang keempat, menyampaikan nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra, prosa, pantun, dan puisi dari teks dan atau audiovisual. Soal yang pertama, bacalah teks berikut. Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta. Pantai ini memiliki pasir putih yang lembut dan ombak yang besar. Di sekitar pantai terdapat bukit-bukit pasir yang indah. Ide pokok paragraf di atas adalah: A. Letak Pantai Parangtritis. B. Keindahan Pantai Parangtritis. C. Ombak besar di pantai. D. Bukit pasir yang indah. Jawabannya B. Karena ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi inti dari sebuah paragraf. Kalimat pertama, Pantai Parangtritis terletak di Yogyakarta, adalah kalimat pengantar. Seluruh isi paragraf menggambarkan berbagai keindahan Pantai Parangtritis, seperti pasir putih, ombak besar, bukit pasir. Dengan demikian, ide pokok paragraf adalah keindahan Pantai Parangtritis, yaitu B, sedangkan pilihan A, C, dan D hanya merupakan detail atau rincian pendukung. Soal kedua, perhatikan teks berikut. Pada suatu hari, Budi pergi ke pasar bersama ibunya. Mereka membeli sayur-sayuran dan buah-buahan. Setelah selesai berbelanja, mereka pulang ke rumah dengan gembira. Ide pokok teks narasi tersebut adalah: A. Ibu membeli sayuran. B. Budi dan ibu berbelanja di pasar. C. Mereka pulang dan gembira. D. Buah-buahan di pasar. Jawabannya B. Dalam teks narasi, ide pokok adalah peristiwa atau kejadian utama yang diceritakan. Keseluruhan paragraf menceritakan kegiatan Budi dan ibunya berbelanja di pasar. Pilihan A, membeli sayuran, dan D, buah-buahan, hanya rincian barang yang dibeli. Pilihan C, pulang dan gembira, hanya akibat atau akhir cerita. Jadi, ide pokok yang tepat adalah B. Budi dan ibu berbelanja di pasar. Soal ketiga, bacalah pantun berikut. Buah mangga, buah pisang, dibawa ke ladang pagi hari. Rajin belajar anak yang senang, ilmu berguna seumur hidup nanti. Nilai yang terkandung dalam pantun tersebut adalah: A. Nilai keberanian. B. Nilai kerjasama. C. Nilai ketekunan belajar. D. Nilai kesederhanaan. Jawabannya adalah C. Pantun terdiri dari sampiran 2 baris pertama dan isi 2 baris terakhir. Bagian isi penutup berbunyi: rajin belajar anak yang senang, ilmu berguna seumur hidup nanti. Isi ini mengandung pesan bahwa anak yang rajin belajar akan memperoleh ilmu yang berguna sepanjang hidupnya. Nilai yang paling tepat adalah nilai ketekunan atau kerajinan dalam belajar, yaitu C. Pilihan A, B, dan C tidak tercermin dalam isi pantun. Soal keempat, tes deskripsi adalah tes yang bertujuan untuk: A. Menceritakan urutan kejadian. B. Menggambarkan suatu objek secara rinci. C. Memengaruhi pendapat pembaca. D. Menjelaskan cara membuat sesuatu. Jawabannya adalah B. Teks deskripsi berasal dari kata deskripsi, yang berarti gambaran atau lukisan.
Tujuan utama teks deskripsi adalah melukiskan atau menggambarkan suatu objek, orang, tempat, benda secara rinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mengalami langsung. Pilihan A adalah ciri teks narasi, C adalah teks persuasi, dan D adalah teks produksi. Soal kelima, bacalah puisi berikut. Guruku pahlawan tanpa tanda jasa, mendidik kami dengan penuh kasih. Ilmu yang kau beri sangat berharga. Terima kasih guruku yang tulus hati. Nilai yang menonjol dalam puisi tersebut adalah A. Nilai religius, B. Nilai penghargaan terhadap guru, C. Nilai persahabatan, D. Nilai perjuangan. Jawabannya B. Puisi ini secara keseluruhan ditunjukkan untuk menghargai jasa guru yang mendidik dengan penuh kasih dan ketulusan. Frasa pahlawan tanpa tanda jasa, mendidik dengan penuh kasih, dan terima kasih guruku, semuanya menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada guru. Nilai yang paling menonjol adalah nilai penghargaan terhadap guru, yaitu B. Tidak ada unsur religius, persahabatan, maupun perjuangan yang dominan dalam puisi ini. Soal ke-6. Perhatikan teks berikut. Membaca buku memiliki banyak manfaat bagi pelajar. Pertama, membaca buku dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, membaca memperluas wawasan dan pengetahuan. Ketiga, kebiasaan membaca melatih konsentrasi dan fokus. Ide pokok teks eksposisi di atas terdapat pada kalimat A. Kalimat pertama, B. Kalimat kedua, C. Kalimat ketiga, D. Kalimat keempat. Jawabannya A. Dalam teks eksposisi, ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama yang bersifat umum, sedangkan kalimat-kalimat berikutnya bersifat khusus atau perincian atau argumen. Kalimat pertama, membaca buku memiliki banyak manfaat bagi pelajar, adalah pernyataan umum yang menjadi ide pokok. Kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah perincian manfaat membaca yang mendukung kalimat pertama. Pola ini disebut paragraf deduktif. Soal ke-7. Bacalah penggalan cerita berikut. Siti adalah anak yang rajin dan baik hati. Setiap pagi ia selalu membantu ibunya menyiapkan sarapan. Di sekolah, Siti tidak segan membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran. Gurunya pun sangat menyayangi Siti karena sifatnya yang baik. Nilai moral yang dapat diteladani dari tokoh Siti adalah A. Suka memerintah orang lain, B. Rajin, baik hati, dan suka menolong, C. Selalu menjadi juara kelas, D. Tidak mau bergaul dengan teman. Jawabannya B. Nilai moral dalam teks narasi dapat ditemukan melalui sifat dan perilaku tokoh. Dari teks tergambar 3 nilai positif Siti. Yang pertama, rajin membantu ibu setiap pagi. 2. Baik hati, bersedia membantu teman yang kesulitan. 3. Disayangi guru karena sifatnya baik. Pilihan A, C, dan D tidak tercermin sama sekali dalam cerita. Dengan demikian, jawabannya yang tepat adalah B. Soal ke-8. Perhatikan pantun berikut. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Makna yang terkandung dalam bagian isi, 2 baris terakhir pantun di atas adalah A. Harapan untuk dapat bertemu kembali di lain waktu. B. Keinginan untuk mandi di sumur ladang. C. Permintaan izin untuk menumpang. D. Ungkapan rasa syukur atas umur panjang. Jawabannya A. 2 baris pertama pantun atau sambiran berbunyi tentang sumur di ladang, berfungsi sebagai pengantar rima saja. Isi pantun ada pada 2 baris terakhir. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kata "kalau ada umur" bermakna jika masih diberi kesempatan hidup atau bertemu. Keseluruhan ini menyampaikan harapan atau doa agar bertemu kembali di waktu yang akan datang. Jawabannya A. Pilihan B dan C mengacu pada sambiran, bukan isi. Soal ke-9. Perhatikan teks berikut. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra. Strukturnya berbentuk stupa dengan 72 stupa kecil dan 1 stupa induk di puncak. Relief yang menghiasi dinding candi menceritakan kisah kehidupan Buddha. Struktur teks deskripsi yang tepat pada teks di atas adalah A. Identifikasi, deskripsi bagian, B. Orientasi, komplikasi, solusi, C. Pernyataan umum, argumen, D. Abstrak, orientasi, koda. Jawabannya A. Struktur teks deskripsi terdiri dari 1. Identifikasi,
Pengenalan objek secara umum. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Dan 2. Deskripsi bagian. Penjelasan rinci bagian-bagian objek, sejarah pembangunan, bentuk stupa, dan relief dinding. Pilihan B, orientasi, komplikasi, resolusi adalah struktur teks narasi atau cerita. Pilihan C adalah struktur teks eksposisi. Pilihan D adalah struktur teks anekdot. Soal ke-10. Bacalah puisi berikut. Angin berhembus perlahan. Daun-daun menari riang. Alam semesta keindahan, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Majas yang digunakan dalam baris daun-daun menari riang adalah A. Metafora, B. Personifikasi, C. Simile, D. Hiperbola. Jawabannya B. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat atau perilaku manusia kepada benda mati atau makhluk tak bernyawa. Baris daun-daun menari riang memberikan kemampuan manusia menari dengan riang kepada daun yang sebenarnya tidak bisa menari. Ini adalah ciri khas personifikasi. Metafora A membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung. Simile C menggunakan kata seperti atau bagai. Hiperbola D adalah ungkapan berlebihan. Soal ke-11. Bacalah teks berikut. Penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari sisi kesehatan fisik, terlalu lama menatap layar menyebabkan gangguan penglihatan dan postur tubuh yang buruk. Dari aspek sosial, anak cenderung lebih tertarik berinteraksi secara virtual daripada langsung. Hal ini mengakibatkan menurunnya kemampuan komunikasi interpersonal mereka. Simpulan yang tepat untuk melanjutkan teks eksposisi tersebut adalah A. Gadget sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari anak. B. Orang tua perlu membatasi dan mengawasi penggunaan gadget kepada anak. C. Anak-anak boleh menggunakan gadget sesuka hati mereka. D. Sekolah tidak perlu membahas masalah penggunaan gadget. Jawabannya B. Soal ini menguji kemampuan menyimpulkan dan melanjutkan teks eksposisi secara logis. Teks membahas dampak negatif penggunaan gadget berlebihan, gangguan fisik, penglihatan, postur, dan gangguan sosial, kemampuan komunikasi menurun. Simpulan yang logis harus 1. Sesuai dengan argumen yang dipaparkan, dan 2. Memberikan solusi atau saran yang relevan. Jawaban B. Orang tua perlu membatasi dan mengawasi adalah simpulan yang paling tepat dan konstruktif. Pilihan A dan C bertentangan dengan isi teks. Pilihan D tidak relevan karena berbicara tentang sekolah. Soal ke-12. Bacalah penggalan cerita berikut. Pak Hasan adalah petani miskin yang sangat jujur. Suatu hari, ia menemukan dompet berisi uang banyak di sawah. Meskipun keluarganya kekurangan, Pak Hasan tetap mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Pemilik dompet yang terharu memberikan sebagian uangnya. Namun, Pak Hasan menolak dengan halus. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut adalah A. Nilai kejujuran dan keikhlasan, B. Nilai keserakahan dan kesombongan, C. Nilai persaingan dan kecemburuan, D. Nilai keberanian dan kemarahan. Jawabannya A. Teks ini mengandung dua nilai utama yang dapat dibuktikan dari tindakan tokoh. Yang pertama, nilai kejujuran. Pak Hasan mengembalikan dompet meskipun kondisi keluarganya kekurangan. Kejujuran ini luar biasa karena dilakukan dalam kondisi yang menggoda untuk tidak jujur. Kedua, nilai keikhlasan. Pak Hasan menolak imbalan yang diberikan pemilik dompet, menunjukkan bahwa tindakannya murni tanpa mengharapkan balasan. Pilihan B, C, dan D sama sekali tidak tercermin dalam perilaku tokoh. Soal ke-13. Perhatikan dua teks berikut. Teks 1. Olahraga teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Teks 2. Pantai Kuta merupakan pantai yang paling populer di Bali dengan pasir putih dan ombak yang cocok untuk berselancar. Perbedaan ide pokok kedua teks di atas jika dikaitkan dengan jenis teksnya adalah A. Teks 1 bersifat argumentatif atau eksposisi tentang manfaat. Teks 2 bersifat deskriptif tentang ciri objek. B. Teks 1 bersifat naratif tentang kejadian, teks 2 bersifat eksposisi tentang pendapat. C. Keduanya merupakan teks deskriptif yang menggambarkan objek berbeda. D.
Keduanya merupakan teks eksposisi yang sama-sama bersifat argumentatif. Jawabannya A. Soal ini menuntut kemampuan analisis lintas jenis teks. Teks 1 menyampaikan gagasan atau pendapat bahwa olahraga penting untuk kesehatan. Ini adalah ciri teks eksposisi yang bersifat argumentatif atau persuasif. Teks 2 menggambarkan ciri-ciri pantai Kuta, lokasi paling populer, pasir putih, ombak, secara rinci. Ini adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek. Pilihan B salah karena teks 1 bukan narasi. Pilihan C salah karena teks 1 bukan deskripsi. Pilihan D salah karena teks 2 bukan eksposisi. Soal ke-14. Bandingkan dua karya sastra berikut. Pantun. Air tenang menghanyutkan, jangan dipandang sebelah mata. Orang pendiam menyimpan, ilmu tinggi berbudi nyata. Puisi. Diam bukan berarti tak tahu. Sunyi bukan berarti kosong. Di balik senyum yang membisu, tersimpan ilmu yang tak terhitung. Persamaan nilai yang terdapat pada pantun dan puisi di atas adalah A. Sama-sama mengungkapkan nilai bahwa orang pendiam bisa jadi sangat berilmu. B. Sama-sama mengungkapkan nilai keberanian berbicara di depan umum. C. Sama-sama menceritakan tentang orang yang sombong. D. Sama-sama berisi nasihat untuk selalu berbicara lantang. Jawabannya A. Soal ini menguji kemampuan membandingkan nilai dalam dua karya sastra berbeda. Isi pantun, orang pendiam menyimpan ilmu tinggi berbudi nyata. Bermakna, jangan meremehkan orang yang pendiam karena bisa jadi ia memiliki ilmu dan budi yang tinggi. Isi puisi, diam bukan berarti tak tahu, tersimpan ilmu yang tak terhitung. Bermakna, keheningan bukan pertanda ketidaktahuan, justru menyimpan banyak ilmu. Keduanya mengandung nilai yang sama. Orang pendiam atau diam tidak berarti bodoh. Bisa jadi sangat berilmu. Jawabannya A. Pilihan B, C, dan D bertentangan dengan isi kedua karya. Soal ke-15. Kamu menonton sebuah video dokumenter tentang perjuangan nelayan tradisional dalam menghadapi cuaca buruk untuk menghidupi keluarganya. Dalam video tersebut, seorang nelayan berkata, "Kami tidak takut dengan ombak besar. Yang kami takutkan adalah pulang tanpa ikan untuk anak-anak kami." Nilai utama yang dapat dipetik dari pernyataan nelayan dalam audiovisual tersebut adalah A. Nilai keberanian fisik semata dalam menghadapi badai. B. Nilai tanggung jawab dan pengorbanan demi keluarga. C. Nilai ketakutan terhadap laut yang berbahaya. D. Nilai keserakahan dalam mencari ikan sebanyaknya. Jawabannya B. Soal ini menguji kemampuan mengidentifikasi nilai dari teks audiovisual. Pernyataan nelayan mengandung makna yang dalam. Ia tidak takut bahaya fisik, ombak besar, tetapi takut tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, pulang tanpa ikan untuk anak-anaknya. Ini menunjukkan dua nilai utama. Yang satu, tanggung jawab. Nelayan merasa bertanggung jawab menghidupi keluarganya. Yang kedua, pengorbanan. Ia rela menghadapi bahaya demi keluarga. Pilihan A kurang tepat karena nilai utama bukan keberanian fisik, melainkan motivasi di baliknya. Pilihan C keliru karena nelayan justru menyatakan tidak takut ombak. Pilihan D tidak didukung bukti dalam pernyataan. Sekian pembahasan soal-soal bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.